Selamat siang semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang teman-teman akuntansi sekalian. Selamat datang di Ngopi Aja, ngobrol pintar bareng Hima JA dengan tema Kupas Tuntas Jurusan Akuntansi. Bersama narasumber kita kali ini yaitu Ibu Rohmawati Kusumaningtyas SE AK MSA. Beliau ini merupakan salah satu dosen jurusan akuntansi sekaligus ketua jurusan akuntansi UNESA periode 2020 ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Eka Deksuryana Wardiva selaku moderator yang akan membawakan Ngopi Aja pada kesempatan kali ini. Ngopi Aja sendiri ini sudah memasuki edisi yang kedua. Sebelumnya membahas tentang SBMPTN. Mungkin bagi teman-teman akuntansi yang belum sempat melihatnya bisa cek YouTube Hima yang ada di bio IG ini. Kemudian juga kali ini kita akan membahas tentang jurusan akuntansi UNESA bersama Ibu Kajur yang pasti sudah teman-teman rindukan selama ini. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman sampaikan juga sudah kami tampung dan akan sebisa mungkin kami sampaikan kepada Ibu Tias untuk mendapatkan jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi. Langsung saja kita undang bersama Ibu Rohmawati Kusumaningtyas SE AK MSA selaku Ketua Jurusan Akuntansi periode 2020. Halo, Baik, selamat siang Ibu Tias. selamat siang. Om Swastiastu. Mungkin apa kabar Ibu Tias? Lama teman-teman tidak berjumpa dengan Ibu Tias. Mungkin bisa menyapa teman-teman sekalian. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Semoga sehat semua ya. Amin. Gimana kabarnya? Saya kebetulan baik-baik saja, Bu. Alhamdulillah. Di edisi Ngopi Aja kali ini kebetulan kita mendapatkan tema Kupas Tuntas Jurusan Akuntansi. Mungkin untuk mengawali pertanyaan dari teman-teman, kita bisa mulai dari akuntansi UNESA itu seperti apa sih, Bu? Sesuai mungkin dari apa yang Ibu Tias ketahui atau dari perspektif Ibu Tias. Silakan Ibu. Ya, makasih Mas. Kalau akuntansi UNESA itu bisa dicirikan dilihat dari beberapa hal. Pertama visi-visinya, kemudian akreditasi, kurikulum, dan prestasi yang pernah diraih. Yang pertama visi misi. Kalau visinya di jurusan akuntansi itu bereputasi di dalam keilmuan akuntansi di Asia Tenggara. Ada 3 hal, jadi bereputasi di keilmuan akuntansi di Asia Tenggara. Ini juga sesuai dengan visi dari Fakultas Ekonomi. Kenapa di Asia Tenggara? Ya kita mulai di lokal dulu ya. Kalian terkecil, kemudian nanti di yang periode berikutnya mungkin akan lebih luas. Di keilmuan akuntansi, ya karena kita berada di bidang akuntansi. Nah, bereputasi itu apa? Maksudnya bereputasi ya dijelaskan di misinya ada 5. Yang pertama di pengajaran, di sarjana dan magister, kemudian penelitian, pengabdian kepada masyarakat, mendukung good faculty governance, dan juga meningkatkan potensi mahasiswa yang memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan. Itu visi misi itu membingkai bagaimana nanti jurusan akuntansi akan bergerak. Yang kedua dilihat dari akreditasinya. Kita meraih akreditasi A sejak tahun 2017. Kemudian jumlah dosennya ada 20 dengan spesialisasi keahlian masing-masing. Kemudian prestasi. Nah, prestasi ini kita lihat di 2019 mahasiswa jurusan akuntansi sudah mempunyai banyak prestasi di 2019. Yang pertama di tingkat nasional ya. Tingkat nasional itu ada juara 1 untuk LKTI, kemudian PIMNAS, ada di angkatan 2017 dan 2016. Kemudian Hima sendiri sudah mengadakan
Himpunan Mahasiswa Akuntansi itu sudah mengadakan hibah, meraih hibah dana desa 2019 yang diikuti 20 mahasiswa. Nah, dari 3 prestasi ini sudah disetarakan untuk skripsi. Kemudian nasional, di tingkat nasional juara ketiga itu ada 5 mahasiswa yang juga disetarakan dengan KKN. Kemudian ada best paper untuk LKTI, best paper untuk SNP, Seminar Nasional Pendidikan. Kemudian di tingkat universitas pernah juga the second team di NUDC, kemudian juara 3 MTQ. Itu di tingkat universitas, dan selebihnya masih juara finalis untuk tingkat nasional maupun universitas. Itu untuk juaranya, jadi cukup banyak untuk juaranya. Ya. Terus kurikulum. Nah, kurikulum ini bedanya apa dengan akuntansi lainnya? Kita akuntansi berorientasi pada digital, jadi teknologi, menggabungkan antara kemampuan akuntansi dan juga teknologinya. Itu mungkin untuk sekilas tentang jurusan akuntansi. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Tadi sempat dijelaskan tentang jurusan akuntansi secara umum. Nah, tadi sempat disampaikan terkait dengan sarjana dan juga magister. Dan ini sekaligus mewakili pertanyaan dari teman-teman juga. Kenapa sih, Bu, D3 akuntansi sejak tahun 2018 ini ditiadakan seperti itu, Bu? Iya. Untuk D3 akuntansi itu kita pemikirannya sudah mulai tahun 2015. 2015 itu para pimpinan di tingkat jurusan maupun fakultas sudah berdiskusi bagaimana perkembangan akuntansi di akhir-akhir ini. Jadi D3 akuntansi itu kenapa diselesaikan tahun 2017? Karena kita melihat pertama untuk rencana pengembangan ke atas, jadi ada magister akuntansi. Kemudian melihat yang kedua rasio antara dosen dan mahasiswa, karena kita masih berjumlah 20, maka untuk pengembangan ke atas ke magister, maka yang D3 dan melihat perkembangan selama ini, akhirnya tahun 2016 para pimpinan memberikan kebijakan moratorium bahwa terakhir D3 akuntansi yang diterima adalah 2017. Seperti itu ya, Bu. Berarti emang arah pengembangannya untuk kedepannya, untuk magisternya seperti itu ya, Bu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya pertanyaan dari teman-teman juga. Ini kan dari tadi sempat dibahas mengenai akreditasi. Tentunya dipengaruhi dari kualitas pembelajaran dan output dari lulusan akuntansi sendiri. Mungkin apa saja yang telah disiapkan jurusan akuntansi untuk mempelajari, untuk menyiapkan pembelajaran secara daring ini? Yang kita ketahui kan sesuai dengan keputusan menteri akan satu semester ini kita akan kuliah daring seperti itu. Ya, untuk kuliah daring sendiri ini ada dua. Tapi di sini kan ada di jurusan ada beberapa tim, tapi untuk pembelajaran yang terkait ada 2 tim, yaitu tim kurikulum dan juga tim UPM, unit penjaminan mutu. Tim kurikulum saat ini sedang menyiapkan kurikulum berbasis kampus Merdeka, ya. Nanti ini fokus pada 4 lulusan, 4 profil lulusan: akuntan pemula, auditor pemula, konsultan, dan juga wirausaha. Nah, ini kurikulum yang sedang disiapkan oleh tim kurikulum. Kemudian tim yang kedua adalah tim UPM. Tim UPM ini unit penjaminan mutu, tugasnya apa? Mengevaluasi, menjamin kualitas pembelajaran. Nah, instrumen yang mendukung ini disiapkan oleh tim UPM. 2 tim ini saat ini sedang bekerja. Nanti kira-kira pertengahan Agustus sudah siap untuk disosialisasikan di teman-teman dosen dan juga untuk mahasiswa bagaimana mengantisipasi atau menyelenggarakan pendidikan di masa pandemik ini. Okay. Berarti kan tadi sudah disiapkan beberapa poin-poin, berarti sudah ada kesiapan dari jurusan akuntansi sendiri. Nah, dari pengalaman kuliah online setengah semester kemarin, teman-teman sendiri ada beberapa kendala yang terjadi, seperti mungkin jam kuliah yang melebihi batas, kemudian juga ada beberapa teman yang mengalami masalah jaringan,
dan juga miskomunikasi antara dosen dan mahasiswa. Nah, untuk menghadapi atau mengatasi hal ini, mungkin jurusan akuntansi apa saja yang mungkin dipersiapkan untuk hal-hal seperti ini, Bu? Kami dari dosennya sendiri sedang melakukan pelatihan film yang dibina langsung oleh universitas. Itu saat ini berlangsung sampai nanti akhir Juli. Kemudian itu tadi tim UPM saat ini menyiapkan instrumen yang reliable. Karena kemarin waktu di semester sebelumnya itu kan masih belum siap ya, langsung diganti change ke daring, dan instrumennya untuk pengendalian evaluasi pembelajaran itu belum ada, sehingga saat ini kami siapkan. Kemudian nanti diharapkan pada saat semester depan dengan mempelajari mempelajari yang terjadi kemarin itu semester kemarin karena jadwal, kemudian jaringan, itu nanti kami siapkan instrumen pengendaliannya supaya nanti mungkin setiap 2 minggu sekali ada evaluasi, ada masukan, sehingga siap untuk dilakukan pada saat semester depan. Oke, berarti terkait kuliah online ini untuk semester depan ini lebih dipersiapkan begitu ya, Bu ya? Ya, Selanjutnya ada pertanyaan dari teman-teman menyangkut kuliah daring sendiri. Untuk pembebasan UKT, apakah melalui daring juga atau harus secara langsung? kalau menurut edaran dari rektor itu bisa melalui daring. Cuman gini, kami kan harus ada bukti tertulis. Jadi selain daring, kemudian kami mempersiapkan backupan untuk hard filenya itu ada 2, jadi lewat daring, kemudian lewat hard copy-nya itu bisa dikirim lewat pos. Itu untuk antisipasi supaya nanti ketika ada daring yang tidak nyampe atau salah satunya ternyata hard copy-nya tidak nyampe, bisa lewat daring. Jadi dua mekanisme ini buat jaga-jaga ya, itu sesuai dengan surat edaran yang dari rektor itu. Jadi Oke, lewat makanya daring dan juga hard file. berarti memang dua-duanya ya, Bu. Satunya untuk backup, satunya memang untuk persyaratan yang seperti itu. Iya. Tuh. Berarti selanjutnya ini kan tadi sempat tentang akreditasi lulusan yang jadi fokus dari jurusan akuntansi. Terkait lulusan, Bu, bagaimana keterserapan lulusan jurusan akuntansi UNESA ini sendiri? Mungkin teman-teman Kalau dari maba mau mengetahui terkait hal ini. Ya, kalau kita lihat dulu dari jurusannya ya, kenapa akuntansi? Akuntansi itu kalau di perusahaan, jurusannya dulu, akuntansi itu kalau di perusahaan itu ibarat kerangka dari perusahaan, baik itu perusahaan yang menengah atau ke atas, pribadi atau bermitra, dan yang besar atau PT itu ya. Akuntansi di perusahaan itu seperti kerangkanya, jadi mensupport dan mengangkat nilai dari perusahaan. Jadi akuntansi dimanapun tetap dibutuhkan, yang pertama itu. Terus kenapa di jurusan akuntansi? Bagaimana tingkat keserapannya? Selama ini dari Tracer tadi laporannya ya mengatakan hampir 95% itu kurang dari 3 bulan itu sudah terserap di dunia kerja atau dunia industri itu. Berarti secara keterserapan ini sangat baik ya, Bu. Soalnya hanya hitungan bulan sudah bisa terserap dengan maksimal seperti itu ya, Bu ya. Selanjutnya dari sudut pandang Ibu atau dari sudut pandang dosen, lebih baik menjadi mahasiswa yang seperti apa sih, Bu? Apakah kita harus fokus ke akademik saja ataukah kita memperbanyak organisasi untuk menjadi standar lulusan yang baik, untuk menjadi lulusan yang baik di akuntansi UNESA ini, Bu? Ya, kalau itu berarti kan karakter ya. Kita Ya, itu berada di bidang pendidikan, itu menciptakan karakter mahasiswa, menyiapkan karakter mahasiswa SDM lah. Nah, apakah yang lebih baik menjadi mahasiswa yang aktif akademik atau organisasi? Kita kembalikan lagi ke visi dan misi jurusan. Ada 3 paling enggak yang bisa diambil. Yang pertama itu beretika, kemudian berjiwa kepemimpinan, dan juga berkeilmuan akuntansi. Itu visi dari jurusan akuntansi. Paling nggak minimal nanti mahasiswa akuntansi ada 3 hal itu: beretika, berjiwa kepemimpinan, dan juga berkeilmuan
akuntansi. Kemudian kita lihat dari tujuan pendidikan itu kan menciptakan manusia yang merdeka ya. Apa itu manusia merdeka itu, Pak? Merdeka itu artinya manusia yang mandiri dan juga bertanggung jawab terhadap diri dan lingkungannya. Maka itu kalau cuma satu pihak aja, misalkan cuma menguasai keilmuan akuntansi, itu tidak akan seimbang atau hanya berorganisasi saja. Jadi harus ada keseimbangan antara kemampuan berorganisasi dan juga berkeilmuan akuntansi. Karena mendidik itu kan mendidik juga ada social learning. Social learning bisa dipelajari di mana? Ya belajar di organisasi. Dan itu supporting sistemnya sudah disiapkan melalui hima jurusan akuntansi. Jadi ya dua-duanya harus optimal sehingga potensi mahasiswa itu bisa terasah di situ. Berarti yang ideal itu memang harus seimbang ya Bu. Soalnya kita perlu dari sosialnya juga, dari keilmuannya juga. Seperti itu ya Bu. Ya, ada IQ, EQ, dan juga SQ. Oke, selanjutnya Bu. Ini kan sebentar lagi kita akan memasuki atau akan menerima adik-adik mahasiswa baru tahun 2020. Mungkin ada yang Ibu ingin sampaikan kepada teman-teman yang mau bergabung dengan jurusan akuntansi ke depannya. Untuk angkatan 2020 ya, selamat datang di jurusan akuntansi. Supporting system yang sudah kita siapkan dari kurikulum, kemudian dari kemampuan organisasi, jadi jurusan dari kurikulum, kemudian kakak tingkat melalui hima itu kita sudah siapkan, jadi kalian bisa mengeluarkan semua potensi dan bergabung dengan jurusan akuntansi. Oke, baik. Berarti sangat-sangat disiapkan lah untuk mereka ya Bu ya. Ya. Ya, ada yang ditambahkan Bu? Sudah. Oke, baik. Mungkin kita di pertanyaan terakhir. Tadi kan sudah disampaikan tentang jurusan, tentang lulusan, akreditasi, dan lain sebagainya. Ini kembali untuk mahasiswa baru. Kenapa sih mereka harus memilih jurusan akuntansi? Mungkin ada mereka yang ragu atau mungkin masih belum pendiriannya masih belum teguh. Mungkin Ibu bisa menyampaikan kenapa sih mereka harus memilih jurusan akuntansi UNESA. Silakan. Ya. Bagi mahasiswa maba 2020, kalian harus bangga dan yakin bahwa kalian sudah masuk di jurusan akuntansi yang sangat luar biasa. Kita lihat dari akreditasinya sudah A, kemudian tadi prestasinya yang luar biasa di tahun 2019 sudah banyak diraih oleh kakak tingkat kalian. Kemudian supporting sistemnya sudah kita siapkan melalui kurikulum dan juga organisasi melalui hima jurusan akuntansi. Jadi kalian harus masuk, kemudian melebur bersama untuk meningkatkan potensi diri kalian dan nantinya akan menjadi lulusan yang mampu merubah peradaban yang lebih baik. Baik, terima kasih banyak Bu Tias. Mungkin buat teman-teman mahasiswa baru yang akan bergabung, sangat-sangat welcome jurusan akuntansi UNESA. Kita juga sangat siap. Jadi jangan ragu, kita akan mempersiapkan teman-teman untuk menjadi lulusan yang terbaik di jurusan akuntansi UNESA ini. Yeah. Baik, terima kasih Bu Tias atas jawaban-jawaban yang sudah disampaikan. Setidaknya dapat menjawab teman-teman rasa penasaran dari teman-teman akuntansi UNESA. Mungkin yang bisa saya simpulkan dari diskusi kali ini atau tanya jawab kali ini adalah jurusan akuntansi UNESA sendiri ini merupakan jurusan akuntansi yang sudah berpengalaman, sudah banyak mencetak prestasi, sudah berakreditasi yang setara dengan jurusan-jurusan akuntansi top lainnya. Kita juga sudah memiliki sistem yang cukup dipersiapkan dengan baik untuk menghadapi semester kuliah semester daring ke depannya. Kita juga memiliki profil jurusan yang cukup baik. Jadi buat teman-teman mahasiswa baru tahun 2020, jangan ragu untuk bergabung, jangan ragu untuk memilih jurusan akuntansi UNESA karena dari jurusan akuntansi sendiri, dari Ibu dosen dan juga Ibu Kajo sendiri sudah mempersiapkan baik itu dari keilmuannya, baik itu dari sosialnya, kita sudah mempersiapkan buat teman-teman 2020. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari diskusi kali ini.
Terima kasih Bu Tias atas jawaban yang telah disampaikan. Sama-sama. Ya, sehat selalu ya. Ya Bu, terima kasih. Mungkin buat teman-teman juga terima kasih sudah menyaksikan live IG Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bu Tias dan seluruh teman-teman akuntansi UNESA yang telah menyaksikan di Ngopi Aja atau Ngobrol Pintar bareng Himaji kali ini dengan tema Kupas Tuntas Jurusan Akuntansi UNESA. Akhir kata, saya selaku moderator mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di Ngopi Aja selanjutnya dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita. Terima kasih Bu.